Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam untuk Bapak Ibu dosen serta teman-teman yang menonton video tugas besar kami. Di sini kami ingin mempresentasikan hasil proyek yang kami buat bertemakan One Time Pad Cryptography. Selanjutnya anggota kelompok yang dimana manajer proyek Ibu Nel Miawati dan anggotanya saya sendiri Alicia Yohanis Setiawan, kemudian Muhammad Hafiz Pratama, dan Christine Wulan Putri. Materi pembahasan di sini kami membahas definisi, keuntungan dan kelemahan, metode, kode program, dan kesimpulan. Definisi. Algoritma one-time pad atau biasa yang disebut dengan OTP adalah stream cipher yang melakukan enkripsi dan dekripsi satu karakter setiap kali. Algoritma ini merupakan perbaikan dari Vernam cipher untuk menghasilkan keamanan yang sempurna. Cipher ini termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri. Selanjutnya, keuntungan dan kelemahan akan dibacakan oleh teman saya, Christine. Keuntungan dan kelemahan OTP. Algoritma one-time pad sangat aman dipakai dalam penyandian karena memiliki key yang berbeda di setiap penyandiannya terhadap pesan asli. Namun, algoritma ini memiliki kelemahan pada deskripsinya yang terkadang ciphertext tidak dapat kembali secara utuh. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Alicia. Kemudian ada metode encryption yang dimana plain text ditambah random key menghasilkan ciphertext, sedangkan decryption yang dimana ciphertext dikurang random key menghasilkan plain text. One-time pad, algoritma one-time pad atau yang biasa disebut dengan OTP adalah stream cipher yang melakukan enkripsi dan dekripsi satu karakter setiap kali. Algoritma ini merupakan perbaikan dari Vernam cipher untuk menghasilkan keamanan yang sempurna. Cipher ini termasuk ke dalam kelompok algoritma kriptografi simetri. Jadi, dalam algoritma sandi Vernam, kami mengambil kunci untuk mengenkripsi teks biasa yang panjangnya harus sama dengan panjang teks biasa. Selanjutnya, kode program akan dijelaskan oleh rekan saya, Hafiz. Terima kasih Alicia. Jadi di sini di kode program saya membuat dua kode program Python yaitu OneTimePad dan GUI menu. Jadi saya akan membahas OneTimePad terlebih dahulu. Baik, di OneTimePad saya menggunakan dua modul yaitu string dan random, dan di bawah modul tersebut ada tiga fungsi yaitu fungsi enkripsi, dekripsi, dan fungsi untuk membuat random key atau kunci acak. Di fungsi pertama yaitu fungsi enkripsi yang dimana untuk sebagai memproses melakukan enkripsi. Yang kedua sama halnya juga tapi ini untuk melakukan dekripsi. Dan yang ketiga adalah untuk membuat kunci acaknya. Dan yang keempat adalah kondisi untuk menjalankan fungsi yang dimana kondisi ini akan berguna untuk di GUI menu. Oke, untuk selanjutnya adalah file GUI menu. Di dalamnya saya membuat tambahan modul yaitu tkinter, string, OneTimePad, serta OS. Di file GUI menu ini terdapat tiga fungsi utama yaitu fungsi main menu, enkripsi, serta dekripsi. Untuk fungsi main menu di sini saya hanya membuat dua button ya. Dua button yaitu button pertama adalah button dekripsi dan button enkripsi. Selanjutnya di bawah fungsi main menu terdapat fungsi enkripsi yang dimana fungsi ini terdapat tiga button yaitu button open file button, enkripsi button, serta return button. Di open file button terdapat command lambda file dalam kurung string open yang dimana kami membuat fungsi baru yaitu fungsi yang bernama file yang berisi jika test sama dengan string open maka kita akan membuka file type yang bertipe text file atau .txt serta all file. Dan di bawah file type terdapat file yang dimana untuk membuka
membuka window baru untuk mengambil file dalam mode read, dan judul windownya adalah open a file, dan initial dir sebagai untuk tempat lokasi filenya bakal diambil. Kemudian di bawahnya ada baca, ya, sebagai untuk membaca filenya setelah diambil. Di bawahnya ada random key yang berisi one time pad dot kunci acak dalam kurung baca, yang dimana untuk membuat kunci keynya setelah kita mengambil filenya dan membaca isi filenya. Di bawahnya saya membuat kondisi tambahan lagi. Jadi jika filenya memang ada, maka input file input.delete dalam kurung 0,n, random key out.delete 0,n, serta file input.insert 0, baca, dan random key out.insert 0, string join random key, yang dimana di sini jika file memang ada, maka file ada masuk dalam mode read. Kemudian key-nya, jika filenya memang ada, maka key-nya bakal otomatis ke generate sesuai isi panjang plain text-nya. Setelahnya saya membuat kondisi jika kalau encrypt. Jika kita tekan tombol encrypt, maka isi file input tersebut bakal dijadikan huruf kapital semua, dan isi file tersebut akan diacak, dienkripsi sesuai dengan rumus enkripsi di one time pad. Kemudian kunci juga bakal disimpan sebagai nama random key.txt jika kalau pengguna tidak sempat mengcopy atau tidak ingat dengan kuncinya. Kemudian di bawahnya terdapat variabel cipher, ya, yang dimana untuk mengenkripsi isi pesan plain text-nya. Dan untuk return button adalah sebagai kembali ke main menu. Untuk fungsi terakhir yaitu fungsi decrypt, di mana di sini terdapat 3 button juga, yaitu button dekripsi, return, sama open file. Untuk open file button sama halnya seperti yang di enkripsi, namun bedanya di sini jika kita membuka file ciphertext tersebut, maka isi file tersebut akan muncul di field text-nya. Namun untuk random key tidak, karena random key bakal kita input secara ketik atau copy paste juga bisa. Jadi di sini ada kondisi elif yang dimana untuk button decrypt. Jadi ketika kita tekan button decrypt, maka kondisi elif tersebut akan tereksekusi. Jadi variable key sama dengan key input.get, yang dimana key input kita atau random key yang kita masuki akan diproses sama ciphertext, maka isi dari ciphertext tersebut akan diproses dan hasilnya bakal jadi file output.txt sebagai variable plain, kemudian plain.write one time pad decrypt cipher dan key. Maka setelah ciphertext telah didekripsi, maka keluarnya akan jadi plain text lagi, namun yang berbeda hanyalah hurufnya, dari huruf lowercase menjadi uppercase. Baik, itu saja. Terima kasih. Selanjutnya saya serahkan ke Christine. Di sini ada kesimpulan sesuai dengan hasil pembahasan yang telah dilakukan di atas. Dapat diambil kesimpulan bahwa pertama, algoritma one time pad memiliki sifat bahwa panjang plain text atau pesan harus sama panjang dengan kunci. Meneliti dengan tabel ASCII dan panjang key tidak harus sama dengan panjang plain text. Akan tetapi, kunci yang tidak sama harus mengulang kata sehingga panjang key sama dengan panjang pesan. Yang kedua, algoritma one time pad memiliki hasil pendeskripsian yang pecah atau melebur jika pesan terlalu panjang. Terima kasih telah menonton video presentasi kami. Mohon maaf jika ada kesalahan perkataan. Sekali lagi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.